warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, yang terhormat Ibu Profesor Dr. Haji Rusdi Husain SPD MPD dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi berjudul reformulasi manajemen secara totalitas di sekolah. Baik, untuk materi pertama kepada rekan saya persilakan. Saya Jenderal Julianingrum akan mempresentasikan tentang pengertian manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah ini berasal dari 3 kata, yaitu manajemen berbasis pada sekolah. Manajemen adalah koordinasian dan penyelesaian sumber daya melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Berbasis berarti berdasarkan pada atau berbungkus pada, sedangkan sekolah adalah suatu organisasi terbawa dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional yang bertugas memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik atas dasar kebutuhan yang bersifat legal dan profesionalistik. Nah, dari kesimpulan yang telah saya jelaskan bahwa manajemen berbasis sekolah ini adalah koordinasian dan penyelesaian sumber daya yang dilakukan secara otonomis oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen dan mencapai tujuan sekolah dalam tingkat pendidikan nasional dengan melibatkan sebuah kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Itulah penyampaian materi tentang pengertian manajemen berbasis sekolah. Baik, itulah materi pertama dari rekan saya terkait pengertian dari manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya materi tentang tujuan manajemen berbasis sekolah yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Jadi manajemen berbasis sekolah ini bertujuan untuk memberdayakan sekolah tentang sumber daya melalui kewenangan, fleksibilitas dan juga sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan manajemen berbasis sekolah ini. Yang pertama, menurut Supriyono dan Sapari, bahwa tujuan penerapan MBS ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan mutu dan relevansi pendidikan di sekolah. Sedangkan yang kedua, menurut Slamet PH, mengatakan bahwa tujuan MBS ini yaitu untuk memberdayakan sekolah, terutama sumber daya manusianya seperti kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Dan yang ketiga, menurut Kepman, bahwasanya MBS ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berdasarkan penelitian melalui efektivitas sekolah secara lebih luas. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan MBS ini diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama di daerah karena sekolah dan masyarakat tidak perlu menunggu perintah dari pusat, tapi dapat mengembangkan suatu visi pendidikan yang sesuai dengan kondisi daerah dan melaksanakan visi pendidikan secara mandiri. Baik, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan. Bertanya silakan. Izin bertanya. Baik, kepada saudari Alma Karim, saya persilakan. Oke, baik. Saya bertanya kepada Sahria. Pertanyaan, apa saja faktor yang menjadi kunci keberhasilan dari implementasi MBS? Baik, terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Kepada Febri, dipersilakan. Setelah saya berbilang lagi akan bertanya kepada Cika. Sebelumnya pemateri tadi telah menjelaskan mengenai pengertian manajemen berbasis sekolah
telah menjawabnya, salah satunya itu peran serta masyarakat. Nah, pertanyaannya, bagaimana peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu manajemen berbasis sekolah? Baik, kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh rekan saya, jika dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Febri Rahman Salamun. Pertanyaannya, bagaimana peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan manajemen berbasis sekolah? Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Peran serta masyarakat itu tidak hanya berupa dukungan dana atau sumbangan fisik saja, tapi bisa lebih dari itu. Peran serta masyarakat tidak dapat dianggap baik jika dapat terlibat dalam bidang pengelolaan sekolah, apalagi bila dapat masuk ke akademik. Peran serta mereka dalam pendidikan berkaitan dengan pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan penilaian. Peran serta dalam mengambil keputusan, misalnya ketika sekolah mengundang rapat bersama komite sekolah untuk membahas perkembangan sekolah, masyarakat yang dalam hal ini orang tua, anggota komite sekolah, atau wakil dari dunia bisnis dan industri secara bersamaan memberikan sumbang atau saran dan berakhir dengan pengambilan keputusan. Itulah jawabannya. Video. Pertanyaan dari Ahmad Sari. Oh iya, dengan pertanyaannya, apa saja faktor yang menjadi kunci keberhasilan dari implementasi MBS ini? Jadi keberhasilan MBS ini memerlukan adanya sosialisasi, keterbukaan, motivasi, dan penyatuan visi. Nah, pendidikan yang baik melibatkan input fisik seperti ruang kelas, guru, dan buku teks, tetapi pada pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih. Itulah. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab yang kedua kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Video itu. Dipersilakan. Mungkin tidak dulu. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Putri. Saya ingin bertanya kepada Astaria Putri Burti. Menurut Anda, bagaimana peranan dan pentingnya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Winda Widiamula. Saya izin bertanya kepada Cerika. Tadi kan sudah dijelaskan materi dari pengertian manajemen berbasis sekolah. Nah, pertanyaan saya, apa pentingnya dari manajemen berbasis sekolah? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh rekan saya, jika dipersilakan. Pertanyaan dari Eminta Abdullah. Pertanyaannya, apa pentingnya MBS? Nah, pentingnya MBS itu yaitu sekolah diberikan otonomi dalam peningkatan mutu sekolah melalui strategi tersebut dapat membantu mempercepat dalam mewujudkan peningkatan tata kelola pendidikan. Manajemen berbasis sekolah termasuk suatu bentuk pengelolaan sekolah secara penuh diserahkan kepada pihak sekolah sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan. Dalam hal ini sangat penting sekali menerapkan komponen-komponen MBS. Banyak komponen manajemen berbasis sekolah ini yang perlu diterapkan, diantaranya kurikulum dan program pembelajaran, pendidikan, kesiswaan, keuangan, dan sarana dan prasarana, serta hubungan sekolah dengan Baik, Baik, itulah jawaban dari rekan saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman dari Pratimi Kodunge dengan pertanyaannya, bagaimana peranan dan pentingnya manajemen dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Nah, dengan adanya MBS ini, sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan agar visi dan misi sekolah tersebut dapat terjalan sesuai dengan rencana. Pengelolaan ini dilakukan oleh kepala sekolah yang mempunyai kewenangan dalam memanage sekolah melalui keputusan bersama agar terarah sesuai dengan tujuan. Baik, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Saya dapat menyimpulkan bahwasanya
MBS ini adalah pendekatan dalam pengelolaan sekolah yang menekankan peran sekolah sebagai pusat pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa guru, kepala sekolah, dan komite sekolah memiliki keterlibatan yang kuat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pembelajaran dan pengembangan siswa. Itulah materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Sekian dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.